Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kekuatan agar bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang konflik dalam kehidupan sosial. Di sini ada 5 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang pengertian konflik. Yang kedua, faktor-faktor penyebab konflik. Yang ketiga, jenis-jenis konflik dalam masyarakat. Yang keempat, dampak terjadinya konflik. Terus yang kelima, cara mengatasi konflik. Langsung saja kita bahas submateri yang pertama yaitu tentang pengertian konflik. Pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling menghantam. Menurut Sejono Sukanto, konflik atau pertentangan adalah suatu proses sosial di mana orang atau perorangan, kelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Jadi, konflik sosial adalah salah satu bentuk hubungan antar individu ataupun antar kelompok dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang dihargai dan langkah yang diikuti dengan tindakan yang saling ancam serta menghancurkan. Faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu bisa berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga dalam pendirian maupun perbedaan pendapat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial, karena ketika kita menjalani interaksi sosial, tidak mungkin seseorang itu selalu sejalan dengan yang lainnya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Setiap kebudayaan mempunyai macam-macam beragam adat, kebiasaan yang membedakan dengan kebudayaan yang lainnya. Biasanya, konflik terjadi karena suatu kelompok atau suatu masyarakat tidak akan sama dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu, dan juga karena setiap individu tidak sama dan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Ketika dihadapkan suatu permasalahan, begitu juga pada setiap kelompok. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial pada masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial akan timbul konflik sebagai proses pertentangan nilai dan norma yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik individu. Konflik yang terjadi antara seseorang individu dan individu lainnya. Yang kedua, konflik antar kelas. Pertentangan antar dua kelas sosial. Kelas sosial adalah penggolongan masyarakat atas dasar kriteria ekonomi dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga, konflik rasial. Pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Yang keempat, konflik politik. Pertentangan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan dalam rangka untuk memiliki kekuasaan. Yang terakhir, konflik internasional. Konflik yang melibatkan dua negara atau lebih. Dampak positif konflik. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berkonflik dengan kelompok lain.
Yang kedua, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas untuk ditelaah. Yang ketiga, merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang keempat, membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Yang kelima, sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir, memunculkan suatu kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Dampak negatif konflik. Yang pertama, keretakan hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian para individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang keempat, adanya dominasi kelompok bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara mengatasi konflik. Yang pertama, konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan keinginan dari pihak yang mengalami konflik demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, mediasi. Cara pengendalian konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penasehat. Yang ketiga, arbitrasi. Bentuk penyelesaian yang menggunakan jasa penengah dengan bantuan pihak ketiga. Yang keempat, paksaan. Salah satu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh suatu paksaan. Yang kelima, stalemate. Suatu keadaan di mana pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi maju atau mundur. Yang keenam, toleransi. Sikap kedua belah pihak mempertahankan pendiriannya masing-masing dan menghormati pendirian lain. Yang ketujuh, bentuk akomodasi di mana pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Yang terakhir ada adjudikasi. Penyelesaian perkara tetapi prosesnya diperlukan pihak-pihak yang terkait yang mempunyai kepentingan nasional maupun internasional. Nah, jadi sudah paham kan apa yang dimaksud dengan konflik? Apa saja faktor penghambat konflik, jenis-jenis konflik, dampak konflik, dan bagaimana cara mengatasi konflik. Itu saja materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.